Selamat datang kembali. Kali ini kita mau bedah buku The Rules of Management nih dari Richard Templar. Ini bukan buku teori yang kaku gitu ya, tapi lebih kayak kumpulan aturan main yang nggak tertulis, yang seringkali bikin beda nasib manajer. Betul banget, semacam kearifan lapangan gitu ya. Ya, nah sumber kita ini edisi perluasannya. Misi kita hari ini, kita mau gali beberapa ide kunci yang relevan buat Anda semua. Nggak peduli Anda manajer atau bukan, karena intinya kan soal kerja bareng orang lain sama ngatur diri sendiri juga. Sip. Kita fokus ke soal adaptasi, terus bangun kepercayaan, sama gimana menyeimbangkan antara realistis tapi tetap berani ambil tindakan. Oke, siap ya? Mari kita mulai. Siap. Oke, yang pertama nih, adaptasi. Templar bilang di aturan 51, apa yang berhasil hari ini belum tentu loh jalan besok. Bener. Teknologi, pasar, cara kerja, wah, semua berubah cepet banget. Kedengarannya klise ya, tapi sering dilupain. Iya, sering banget. Dan ini bukan cuma soal ikut-ikutan tren aja loh ya. Aturan 61 itu pakai perumpamaan bagus deh. Kita diminta jadi kayak pohon willow, tahu kan? Yang lentur kalau ada badai. Oh iya, jangan kayak pohon ek yang kaku gitu ya. Nah, itu dia. Jangan kayak ek yang kaku terus patah, tapi ada lagi yang lebih dalam. Yaitu kesiapan buat melepas cara lama. Cara yang mungkin udah nggak efektif lagi. Malah Templar nyaranin di aturan 55, kita tuh harus selalu punya rencana B. Rencana B ya? Bahkan rencana C sekalian. Ini bukan berarti pesimis loh ya. Tapi lebih ke, bagian dari kelenturan tadi. Siap belok kalau rencana A ternyata nggak sesuai harapan. Wah, konsep melepas itu dalam juga ya. Kadang lebih susah dari belajar hal baru nggak sih? Betul. Melepas kebiasaan itu tantangan. Dan punya rencana B dan C itu jadi kayak jaring pengaman gitu ya. Proaktif. Nah, kalau menurut Anda nih, pendengar di rumah, Anda lebih cenderung jadi pohon ek yang teguh sama rencana awal atau pohon willow yang udah siap sama alternatif kalau situasi berubah? Pertanyaan bagus tuh buat direnungin. Dan kelenturan kayak gitu sering banget butuh fondasi tim yang kuat. Nah, ini nyambung ke ide Templar berikutnya. Apa tuh? Soal kekuatan kepercayaan. Ah, iya bener. Aturan 11 kan bilang, bangun tim yang bagus, terus percaya aja mereka bisa kerja. Iya. Jangan jadi elang pengawas, kayak di aturan 25, yang mantau terus-terusan. Saya suka cerita si manajer Bob di aturan 75. Dia itu dihormati banget sama timnya. Kenapa? Kenapa tuh? Karena dia percaya penuh sama mereka. Sampai-sampai katanya dia bisa pulang lebih awal. Kepercayaan kayak gitu kan bikin energi kita bebas buat mikirin hal yang lebih gede. Nah, ini inti pemberdayaan sebenarnya. Bukan cuma delegasi tugas aja. Kepercayaan itu kan dua arah ya. Kalau kita percaya, tim juga jadi, terpacu buat nggak ngecewein. Bener banget. Tapi ini sering jadi tantangan, ya kan? Lepas kontrol itu nggak gampang buat sebagian orang. Gimana nih kalau pengalaman Anda? Pernah nggak merasa sulit buat percaya ke orang lain, buat nyelesain tugas penting gitu? Terus dampaknya apa? Wah, kayaknya banyak yang ngalamin deh tentangan itu. Nah, dari kepercayaan kita geser dikit nih ke keseimbangan yang agak unik. Keseimbangan apa tuh? Antara realistis sama berani bertindak. Templar kan nyaranin di aturan 3 buat bikin target yang bener-bener realistis. Oke, masuk akal. Terus di aturan 47, dia ngingetin kita buat berhenti buang-buang energi bandingin diri sama orang lain. Fokus aja sama jalur kita. Iya, setuju. Menetapkan ekspektasi yang realistis itu penting banget buat jaga semangat tim, jaga fokus juga. Tapi, nah ini dia. Di sisi lain, Templar juga dorong kita lewat aturan 65 sama 106 buat berani ambil keputusan. Berani ya? Iya, berani ambil alih komando kalau emang perlu. Jangan jadi orang yang, ragu-ragu terus, duduk di pagar karena takut salah langkah. Tim itu butuh pemimpin yang bisa kasih arah jelas, meskipun kadang keputusannya sulit atau, ada risikonya. Jadi ada semacam tarik-menarik gitu ya di sini, antara kita harus berpijak kuat di realita, tapi juga harus punya nyali buat lompat kalau emang kesempatannya ada. Betul, betul. Ini bikin saya mikir, gimana caranya orang bisa tahu ya, kapan harus main aman, kapan harus berani ambil risiko. Ada rumusnya nggak sih? Nah, itu dia. Mungkin itu seninya manajemen kali ya, yang nggak ada di buku teks.
Kuncinya mungkin di pemahaman yang dalam soal situasi, soal tim kita, terus soal apa sih yang dipertaruhkan. Pemahaman mendalam ya. Iya. Nah, ini satu hal menarik buat Anda pikirkan juga. Dalam situasi Anda sekarang, Anda lebih cenderung terlalu hati-hati nggak? Terlalu realistis gitu? Atau sebaliknya, kadang terlalu berani ambil langkah tanpa perhitungan matang. Gimana Anda coba menyeimbangkan dua kutub ini biasanya? Oke, jadi kalau kita coba tarik benang merahnya nih ya dari obrolan kita soal aturan-aturan Templar ini, ada 3 poin penting kayaknya. Pertama, soal fleksibilitas adaptif, maksudnya bukan cuma mau belajar hal baru, tapi juga berani ngelepas yang lama, plus selalu siap sama rencana cadangan, plan B, plan C tadi. Betul. Itu yang pertama. Kedua, fondasi kepercayaan. Jadi, bangun tim yang emang kompeten, terus ya udah, percaya aja sama mereka buat kerja. Ini bisa membuka potensi yang luar biasa loh. Oke, terus yang ketiga, keseimbangan dinamis antara realisme dan aksi. Maksudnya tahu kapan harus bikin target yang membumi gitu, tapi juga tahu kapan harus tegas ambil keputusan. Iya, ketiga pilar ini tuh saling dukung, biar kita bisa navigasi kerumitan peran apapun, mau di kerjaan atau bahkan di kehidupan pribadi. Ini soal ngelola diri sendiri sama baiknya kayak ngelola orang lain. Setuju banget. Sebelum kita tutup nih ya, ada satu aturan lagi yang menurut saya agak menggelitik dari Templar. Aturan 43. Oh iya, apa tuh? Isinya gini, ketahui permainan apa yang sebenarnya sedang Anda mainkan. Ini bisa jadi beda loh sama jabatan formal kita atau tugas yang tertulis di kertas. Maksudnya gimana tuh? Kayak kita harus paham agenda tersembunyi atau politik kantor gitu? Bisa jadi arahnya ke sana, tapi nggak selalu negatif kok artinya. Lebih ke arah gini, kita perlu paham dinamika yang sebenarnya terjadi. Apa sih yang benar-benar dihargai di lingkungan kita? Terus, keputusan itu benarnya dibuat lewat jalur mana? Dan peran nyata kita di situ apa? Di luar job desk formal gitu. Wah, menarik banget ini. Jadi lebih ke baca situasi ya? Kurang lebih gitu. Memahami aturan main yang tak tertulis. Oke, jadi ini pertanyaan terakhir buat Anda bawa pulang, buat direnungkan. Di luar tugas dan tanggung jawab formal Anda, permainan apa sih yang sebenarnya lagi Anda mainkan sekarang? Baik itu di lingkungan kerja atau mungkin dalam proses belajar Anda. Dan yang penting lagi, permainan itu sejalan nggak sama tujuan jangka panjang Anda? Coba direnungkan ya. Sampai jumpa di penjelajahan kita berikutnya.